Kesepian bisa menjebak, bahkan ke dalam hubungan yang tak pernah terbayangkan. Ketika Maya bekerja jauh di negeri orang, Rio, sang suami, harus berjuang menahan kehampaan. Namun, kenyamanan tak terduga hadir dari sosok terdekat, ibunya sendiri. Sentuhan iba berubah menjadi sentuhan terlarang. Sebuah rahasia kelam yang mereka lakukan selama bertahun-tahun di balik pintu tertutup. Inilah kisah selengkapnya. Malam-malam setelah Maya pergi terasa seperti lubang hitam yang menganga di dada Rio. Ia sering terbangun dalam kegelapan, keringat dingin membasahi punggungnya, dan yang ia temukan hanyalah kehampaan di sisi ranjang. Maya, dengan senyum cerianya dan janji masa depan yang cerah, telah terbang ribuan kilometer jauhnya meninggalkan Rio tenggelam dalam sepi yang membekukan. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan. Tapi angka-angka di layar laptop seolah menari mengejek, tak mampu mengisi kekosongan yang ada. Makan pun terasa hambar, sekadar kewajiban. Ibu Wati, bagai malaikat tak bersayap, sering muncul tanpa diminta. Beliau akan membawa panci berisi opor ayam kesukaan Rio, membersihkan sudut-sudut rumah yang mulai berdebu, dan sesekali duduk menemani Rio di sofa, meski hanya ada keheningan di antara mereka. Tatapan Ibu Wati selalu syarat akan keprihatinan. Sorot mata yang sudah melihat asam garam kehidupan dan kini melihat putranya merana. Suatu malam, Rio kembali terbangun dari mimpi buruk yang sama. Mimpi di mana Maya menghilang di antara kerumunan, meninggalkan dia sendirian di tengah kota yang bising. Jantungnya berdebar kencang, nafasnya tersengal. Ia menyibakkan selimut, kakinya melangkah tanpa sadar menuju dapur. Samar-samar ia melihat cahaya lampu yang menyala. Di sana Ibu Wati duduk di meja makan, dengan secangkir teh hangat mengepul di depannya. Beliau menoleh saat mendengar langkah Rio, senyum tipis terukir di bibirnya. "Tidak bisa tidur, Nak," suara Ibu Wati lembut, memecah kesunyian. Rio tidak menjawab. Ia hanya berjalan mendekat, lalu tanpa sadar menjatuhkan dirinya ke pelukan Ibu Wati. Pelukan itu erat, begitu erat, seolah ia mencoba menyatukan kembali kepingan hatinya yang berserakan. Aroma khas Ibu Wati, campuran minyak telon dan bunga melati langsung memenuhi indranya, membawa sedikit ketenangan. Rio membenamkan wajahnya di bahu Ibu Wati. Isakannya pecah. "Aku kesepian sekali, Bu," bisiknya suaranya tercekak. "Aku merindukan Maya. Rasanya aku tidak kuat." Ibu Wati balas memeluknya tak kalah erat. Tangannya terangkat, mengusap punggung Rio perlahan, memberikan ketenangan yang sangat Rio butuhkan. "Sabar, Nak. Maya pasti akan pulang. Ini memang berat, tapi kamu kuat." Telapak tangan Ibu Wati yang lembut kini mengusap pipi Rio, menyeka air mata yang membasahi wajahnya. Jari-jari itu bergerak turun, menyentuh leher Rio yang hangat. Lalu tanpa sadar, melesat ke dada Rio yang bidang merasakan detak jantungnya yang masih bergemuruh. Rio merasakan sentuhan itu, tubuhnya menegang sesaat. Ia mengangkat kepalanya, tatapannya bertemu dengan mata Ibu Wati. Ada sesuatu yang tak terlukiskan di sana. Perpaduan antara iba, kasih sayang seorang ibu, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang asing dan membingungkan. Jeda itu terasa panjang, hanya nafas mereka yang terdengar mengisi keheningan. Ibu Wati menarik tangannya perlahan. Seolah baru tersadar, wajahnya sedikit merona, namun tatapan matanya masih penuh keprihatinan. "Sudah, Nak, jangan terlalu dipikirkan. Ayo, Ibu temani kamu tidur. Mungkin kamu butuh ditemani," ucapnya suaranya sedikit serak. Rio ragu sesaat, otaknya berteriak untuk menolak. Tapi kehangatan dan rasa nyaman dari sentuhan Ibu Wati barusan terlalu memikat. Kesepian telah menggerogoti jiwanya hingga tak bersisa. Ia hanya mengangguk pelan, seolah seluruh tenaganya telah habis. Lampu dapur dimatikan. Hanya cahaya rembulan yang menembus jendela, kamar membentuk siluet dua sosok di ranjang. Keheningan kembali merayap, kali ini dengan bobot yang berbeda.
Selimut yang sama membalut mereka berdua. Ada jarak di awal, namun perlahan, entah bagaimana, tubuh mereka semakin mendekat. Nafas yang tadinya tenang kini terdengar lebih berat. Sentuhan kecil yang tidak disengaja berubah menjadi usapan lembut. Gelapnya malam, kesepian yang mendalam dan kehangatan yang mendamaikan semuanya bercampur menjadi satu, mengikis batas-batas yang seharusnya tak tersentuh. Hanya bayangan samar yang terlihat dan kebenaran yang tak terucap. Pagi itu, Mentari menyusup malu-malu dari celah tirai, namun tak mampu menghangatkan suasana yang membeku di antara Rio dan Ibu Wati. Aroma nasi goreng yang Ibu Wati siapkan tercium sedap, tapi Rio hanya mengaduk-aduk makanannya dengan lesu. Ia menghindari tatapan Ibu Wati. Setiap sentuhan piring atau gelas yang Ibu Wati berikan terasa canggung, seolah ada medan magnet tak terlihat yang mendorong mereka menjauh. Ibu Wati pun tak banyak bicara, hanya sesekali berdeham atau menawarkan kopi. Keduanya sama-sama tahu apa yang terjadi semalam, dan kebisuanlah satu-satunya cara mereka mencoba menguburnya dalam-dalam. Beberapa minggu berlalu dengan upaya Rio menghindari Ibu Wati. Ia pulang lebih malam dari kantor, berpura-pura sibuk dengan pekerjaan, atau mencari alasan untuk tidak menginap di rumah. Namun kesepian adalah monster yang tak mudah dikalahkan. Malam-malam yang panjang kembali menghantuinya. Ranjang terasa semakin dingin, dan bayangan Maya terasa semakin jauh. Setiap kali ponselnya berdering dengan panggilan dari Maya, tawa ceria istrinya itu justru menusuk, mengingatkan Rio pada kekosongan yang ia rasakan. Suatu malam, hujan turun deras, membasahi jendela kamar Rio. Guntur menggelegar, dan listrik sempat padam beberapa kali. Rio duduk di kegelapan, merenung. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka perlahan. Siluet Ibu Wati berdiri di sana, membawa senter kecil. "Rio, kamu baik-baik saja. Ibu khawatir." Suaranya lirih. Rio hanya mengangguk, namun tubuhnya bergetar kedinginan, atau mungkin karena emosi. Ibu Wati mendekat, lalu duduk di tepi ranjang. Ia mengulurkan tangan, meraih tangan Rio yang dingin. Jemari mereka bertaut, dan seperti malam itu, sentuhan itu kembali memicu sesuatu. Rio tak lagi menolak, bahkan ia membalas genggaman Ibu Wati. Guntur kembali menggelegar di luar, seolah mengamini badai yang tengah berkecamuk di dalam hati mereka. Sentuhan-sentuhan kecil itu perlahan berubah menjadi usapan, lalu pelukan, hingga akhirnya mereka kembali terjerumus ke dalam lingkaran yang sama. Kali ini tak ada lagi isakan pilu dari Rio, hanya desahan pasrah, seolah ia menemukan pelarian, meski itu adalah pelarian terlarang. Ibu Wati pun tampak sama pasrahnya, seolah ia pun terperangkap dalam jaring yang mereka ciptakan sendiri. Sejak saat itu, hubungan terlarang itu menjadi rahasia yang terjalin erat di antara mereka. Tidak setiap hari, tapi cukup sering, hingga membentuk sebuah pola, sebuah ritual rahasia. Pesan singkat yang tiba-tiba masuk ke ponsel Rio dengan kalimat singkat seperti "Ibu bawakan makan siang" bisa jadi kode untuk pertemuan di waktu yang tidak biasa. Atau bisikan "Nanti malam ibu menginap ya" berarti lebih dari sekedar menginap biasa. Mereka belajar menyembunyikan jejak dengan sempurna. Spray yang diganti setiap pagi, wewangian yang disemprotkan untuk menutupi aroma, dan tatapan penuh arti yang hanya mereka berdua pahami. Ketegangan tak pernah surut. Setiap bunyi bel pintu yang mendadak, setiap panggilan telepon dari tetangga yang iseng, selalu membuat jantung mereka berpacu. Pernah suatu kali, saat Ibu Wati baru saja keluar dari kamar Rio, tetangga sebelah tiba-tiba muncul di depan pintu dengan sepiring kue. Baik Rio maupun Ibu Wati mematung sesaat. Senyum kaku terkembang di wajah mereka. Mereka berbicara dengan nada setenang mungkin, tetapi mata mereka terus bertukar pandang penuh kekhawatiran. Rio dengan cepat mengalihkan perhatian tetangga, sementara Ibu Wati buru-buru merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Saat tetangga itu akhirnya pergi, keduanya menghela nafas lega. Rasa pahit bercampur adrenalin memenuhi lidah mereka. Terkadang, Maya menelpon Rio melalui video call di waktu-waktu yang tidak terduga. Saat itu terjadi, Ibu Wati akan dengan cepat menghilang dari layar, bersembunyi di balik lemari atau di kamar mandi, menahan nafas sampai panggilan itu berakhir. Rio akan tersenyum seraya berbicara dengan Maya, berakting seolah ia sendirian.
Padahal bayangan Ibu Wati yang bersembunyi di sudut ruangan selalu menghantuinya. Rahasia ini yang seharusnya membawa kesenangan, kini lebih sering membawa beban, sebuah bayangan yang terus membuntui setiap langkah mereka. Mereka tahu ini salah, sangat salah, tetapi pusaran hasrat dan kesepian telah menarik mereka terlalu dalam, hingga sulit mencari jalan keluar. 4 tahun. Angka itu terucap seperti mantra pahit di antara Rio dan Ibu Wati. 4 tahun mereka hidup dalam bayang-bayang rahasia, membangun istana pasir yang rapuh di atas fondasi kebohongan. Awalnya, ada semacam pelarian, rasa lega dari kesepian yang menggerogoti. Namun, seiring waktu, kepuasan itu terkikis, digantikan oleh kelelahan yang mendalam. Mereka berdua sering tertangkap basah melamun, dengan tatapan kosong, seolah memikirkan beban yang tak terucap. Mereka tahu, ini tidak bisa terus begini, tapi tidak ada yang berani mengucapkannya, apalagi mengakhiri. Hasrat telah menjerat mereka terlalu kuat, bercampur aduk dengan rasa bersalah yang terus menggerogoti. Sesekali saat Maya menelpon, Rio akan merasa jantungnya mencelos. Ia berusaha keras menampilkan senyum tulus, menceritakan hal-hal sepele, sementara di dalam hatinya badai penyesalan bergolak. Ia sering memandangi foto pernikahan mereka, wajah Maya yang ceria dan penuh cinta, seolah menuntut pertanggungjawaban. Ia tahu betapa besar pengorbanan Maya di negeri orang, dan itu hanya menambah berat beban di pundaknya. Malam itu, Rio sedang menonton televisi sendirian, atau setidaknya ia pikir begitu. Ibu Wati sedang di dapur, mencuci piring. Ponsel Rio berdering, nama Maya terpampang di layar. Rio mengangkatnya, mencoba mengatur napas agar suaranya terdengar normal. "Halo sayang, tumben telepon selarut ini?" Rio berusaha terdengar ceria, meskipun jantungnya mulai berdebar tak karuan. Suara Maya terdengar riang, lebih ceria dari biasanya. "Rio, aku punya kabar bagus, tebak apa?" Ada jeda dramatis yang terasa seperti keabadian. Aku akan pulang, sebulan lagi, kontrakku selesai lebih cepat." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar di tengah malam. Dunia Rio seolah berputar. Gelas di tangannya nyaris terjatuh. Ia hanya bisa bergumam, Pulang sebulan lagi?" Ibu Wati yang mendengar percakapan itu dari dapur tiba-tiba muncul di ambang pintu. Matanya menatap Rio dengan tatapan penuh tanya, kemudian menangkap ekspresi syok di wajah putranya. Rio mematikan loudspeaker ponsel, tapi Maya terus bicara di seberang sana, suaranya penuh antusiasme. Ibu Wati mendekat, tangannya terangkat, menyentuh lengan Rio. Rio membalas tatapan Ibu Wati. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya sorot mata penuh kengerian, kepanikan dan ketakutan yang terpancar dari keduanya. Rahasia yang mereka simpan rapat-rapat selama 4 tahun itu, kini terasa seperti bom waktu yang akan meledak. Seketika itu juga, kepanikan melanda. Begitu Maya menutup telepon, Rio dan Ibu Wati saling pandang. Wajah Ibu Wati pucat pasi. Maya akan pulang," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Rio hanya mengangguk, napasnya memburu. "Iya Bu, sebulan lagi." Tidak ada lagi waktu untuk meratap atau merasa bersalah. Yang ada hanyalah kebutuhan mendesak untuk membersihkan jejak. Mereka bergerak cepat, nyaris tanpa bicara. Adegan-adegan singkat namun menegangkan terpampang. Rio buru-buru menyembunyikan botol parfum yang ia beli untuk Ibu Wati. Ibu Wati dengan panik membereskan beberapa helai pakaiannya yang tak seharusnya ada di kamar Rio. Mereka mengubah tatanan beberapa benda di ruang tamu agar terlihat seperti dulu. Rio mencuci spray yang baru mereka pakai malam sebelumnya, memastikan tidak ada bau atau noda aneh. Mereka menghindari kontak mata satu sama lain. Suasana dipenuhi ketegangan yang pekat. Setiap gerakan terasa tergesa-gesa, setiap bisikan terdengar seperti raungan. Mereka berdua tahu masa depan mereka dan rahasia mereka bergantung pada bulan yang tersisa. Hari kepulangan Maya akhirnya tiba. Rio berdiri di area kedatangan bandara, jantungnya berdebar tak keruan. Ia mengenakan kemeja terbaiknya, rambutnya tertata rapi, dan senyum kecil tersungging di bibirnya.
senyum yang terasa kaku seolah dipaksakan. Matanya terus menyapu kerumunan orang mencari sosok yang telah 4 tahun ini hanya bisa ia lihat melalui layar ponsel. Ketika akhirnya Maya muncul dari balik pintu kedatangan dengan tas jinjing di tangan dan koper di belakangnya, senyum Rio melebar lebih tulus dari sebelumnya. Ada secercah kelegaan bercampur rasa bersalah yang menusuk. "Maya!" panggil Rio melambaikan tangan. Maya menoleh, matanya berbinar, wajahnya berseri-seri. Ia berlari menghampiri Rio, melemparkan tasnya ke lantai dan melompat memeluk erat suaminya. "Rio, aku kangen sekali." Suaranya bergetar antara haru dan gembira. Rio membalas pelukan itu tak kalah erat, membenamkan wajahnya di rambut Maya, menghirup aroma parfumnya yang familiar. Ada kelegaan yang luar biasa di sana, namun juga bayangan gelap dari rahasia yang ia pikul. "Aku juga kangen kamu, sayang. Sangat kangen." Di rumah, Ibu Wati sudah menunggu. Ia telah menyiapkan hidangan kesukaan Maya, berusaha keras menciptakan suasana yang hangat dan normal. Ketika Maya masuk, senyum Ibu Wati terkembang, namun ada sedikit ketegangan di sudut matanya. "Maya, nak, akhirnya sampai juga." Maya segera memeluk Ibu Wati, ciuman hangat mendarat di pipi mertuanya. "Ibu, aku rindu masakan ibu." Ibu Wati membalas pelukan itu, namun Rio melihat ada sedikit kekakuan di pundak ibunya. Jeda dramatis terjadi saat Maya melepaskan pelukan, menatap Rio dan Ibu Wati bergantian. Ada sesuatu yang tak terucap di udara, sebuah getaran samar yang hanya bisa dirasakan oleh 3 orang di ruangan itu. Rio dan Ibu Wati saling melirik sekilas, tatapan penuh kekhawatiran yang cepat-cepat mereka tutupi dengan senyum. Malam harinya, meja makan dipenuhi tawa dan cerita. Maya dengan antusias menceritakan pengalamannya di luar negeri, petualangan dan tantangan yang ia hadapi. Rio sesekali menambahkan komentar, berusaha terlihat tertarik dan antusias. Ibu Wati mendengarkan dengan seksama, sesekali tersenyum atau bertanya, namun matanya tak lepas dari Rio. "Oh ya Bu, Rio pernah ceritakan kalau dia sempat sakit parah bulan lalu." Maya menoleh ke Ibu Wati, teringat percakapan video call mereka. Dia bilang ibu yang merawatnya. "Terima kasih banyak ya Bu, aku jadi tidak terlalu khawatir." Mendengar itu, baik Rio maupun Ibu Wati menegang. Rio menendang kaki Ibu Wati pelan di bawah meja, memberi isyarat. Ibu Wati mengulum senyum, wajahnya agak memerah. "Ah, tidak apa-apa nak, sudah kewajiban ibu menjaga Rio. Dia ini kan memang manja kalau sakit." Ibu Wati tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana, dan Rio ikut tertawa, lega karena Maya tidak mencurigai apa-apa. Mereka berdua berhasil menutupi kegugupan itu dengan sempurna, seolah sudah terbiasa dengan permainan petak umpat emosional ini. Malam itu, di kamar mereka, Maya merebahkan diri di samping Rio, tangannya menggenggam tangan suaminya. "Aku senang sekali bisa pulang, Rio. Akhirnya kita bisa bersama lagi." Rio memandangi Maya yang tersenyum damai. Ia mengusap lembut rambut istrinya, rasa bersalah kembali menyergap. Maya memejamkan mata, perlahan terlelap dalam pelukan Rio. Rio menatap langit-langit kamar, lalu menoleh ke pintu kamar yang tertutup rapat. Ada jeda dramatis yang panjang, hanya suara nafas Maya yang tenang yang terdengar. Kenangan 4 tahun terakhir berkelibat di benak Rio, kesepian yang menusuk, sentuhan yang menghibur, rahasia yang membelenggu, dan kepanikan saat mendengar kepulangan Maya. Wajah Rio menunjukkan perpaduan emosi yang rumit, kelegaan karena rahasia itu tidak terbongkar, namun juga penyesalan yang mendalam atas pengkhianatan yang tak terucap. Ia mengecup kening Maya, lalu memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan-bayangan itu. Kamera perlahan bergerak mundur, menjauh dari ranjang, memperlihatkan Rio dan Maya yang tidur berdampingan dengan rahasia yang terkubur dalam-dalam. Tak terlihat oleh siapapun, hanya Rio yang tahu beban itu. Pagi harinya, cahaya matahari yang hangat membanjiri ruang makan, seolah menyucikan setiap sudut ruangan. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara. Rio dan Maya duduk di meja makan, saling berbagi cerita ringan tentang rencana mereka setelah ini. Maya tampak berseri, tawa renyahnya mengisi ruangan.
Rio tersenyum. Senyum yang kali ini terasa lebih ringan, seperti beban berat yang sedikit terangkat dari pundaknya. Tak lama kemudian, Ibu Wati bergabung. Beliau mengenakan daster rumahan, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya terlihat tenang dan senyumnya tulus. "Pagi, Nak," sapanya lembut lalu menuangkan teh untuk dirinya. Mereka bertiga tampak seperti keluarga bahagia yang baru saja bersatu kembali setelah sekian lama, tanpa ada bayangan sedikit pun dari drama yang pernah terjadi di antara mereka. Saat Maya beranjak ke kamar mandi untuk bersiap-siap, Ibu Wati menatap Rio. Tatapan itu singkat, hanya sepersekian detik, namun syarat makna. Ada sedikit kesedihan di sana, sedikit pengertian, dan sedikit kelegaan yang tersimpan rapi. Itu adalah tatapan terakhir dari rahasia yang telah mereka bagi. Rio membalas tatapan itu, sebuah pengakuan tanpa kata, sebuah perpisahan dari sebuah bab yang seharusnya tak pernah ada. Namun, sedetik kemudian ia kembali tersenyum hangat saat Maya keluar dari kamar mandi memecah keheningan dengan celotehan paginya. Kehidupan Rio dan Maya kembali normal. Maya mulai sibuk dengan pekerjaannya, Rio pun kembali fokus pada rutinitasnya. Rumah mereka kembali dipenuhi tawa, rencana, dan impian masa depan. Mereka tampak bahagia, membangun kembali pondasi rumah tangga yang sempat goyah. Rahasia itu yang telah menjadi bagian dari hidup Rio dan Ibu Wati selama 4 tahun, kini terkubur dalam-dalam. Tidak ada yang tahu, dan tidak akan pernah ada yang tahu. Rio mungkin akan selamanya membawa beban itu di dalam hatinya, sebuah pengingat akan kerapuhan manusia di tengah badai kesepian. Namun, ia memilih untuk melangkah maju, memeluk masa kini dan masa depan bersama Maya.